Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Ahmad Taufik Hidayatullah dalam presentasi sekarang, yaitu pendekatan model, strategi dan metode pembelajaran yang diampu oleh saya sendiri, Ahmad Taufik Hidayatullah, dan dosen pengampu yaitu Dr. Ahmad Iwan Mutakin. Perbedaan strategi, pendekatan, metode, teknik, model pembelajaran. Lanjut, strategi pembelajaran. Suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan psikologi, didaktif, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur sendiri, yaitu urutan langkah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Model pembelajaran dan ada dua, yaitu model, suatu bentuk tiruan atau replika dari suatu benda yang sesungguhnya, suatu contoh konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Lanjut, yaitu model pembelajaran. Contoh, pola atau struktur pembelajaran siswa yang desain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai, yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua, suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru-guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan ada dua, yaitu pendekatan dan pendekatan pembelajaran. Pendekatan sendiri adalah suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, seperti filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis, yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, yaitu pendekatan pembelajaran. Suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu, seperti filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis, yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Metode pembelajaran yaitu prosedur, urutan langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Metode adalah jabaran dari pendekatan. Suatu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Lanjut, teknik pembelajaran. Cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Suatu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Jadi kesimpulan perbedaan antara model, strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama, model, gambaran proses pembelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar, digunakan untuk mengorganisir pengalaman belajar atau belajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Semisal, model pembelajaran kontekstual (CTL), model pembelajaran berbasis masalah (PBM). Yang kedua, pendekatan.
Titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Semisal, pembelajaran teacher centered dan student centered. Yang ketiga yaitu strategi. Perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Semisal, pembelajaran langsung atau pembelajaran discovery. Yang keempat yaitu metode, upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan secara optimal. Misal, metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Lanjut, yaitu contoh penerapannya. Seperti pendekatan kontekstual teaching and learning, metode cooperative learning, teknik diskusi kelompok, inquiry kepustakaan, tanya jawab, model jigsaw, pendekatan pakem, metode tanya jawab, teknik siswa membuat dan menjawab pertanyaan sendiri, model snowball throwing. Standar proses pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha agar sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mana yang terangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang pertama yaitu siswa dan guru di sekolah harus diarahkan untuk mencapai tujuan dari proses pendidikan. Yang kedua, proses pendidikan dan hasil belajar harus berjalan seimbang agar terbentuk manusia yang berkembang secara utuh. Tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga, proses pendidikan harus berorientasi pada siswa agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Yang keempat yaitu proses pendidikan berujung pada pembentukan sikap, pengembangan intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai kebutuhannya. Standar proses pendidikan SPP berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Yaitu yang pertama standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran satu atau satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang kedua, berfungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran. Yang ketiga, pedoman bagi guru, Kepsek pengawas dan Dewan Sekolah maupun Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pendidikan. Lanjut, yaitu sistem pembelajaran dalam standar proses pendidikan. Di sini ada 3 sistem pelajaran, yaitu input, siswa dan sumber daya yang ada, proses pembelajaran, dan output, tercapainya tujuan pendidikan. Tergantung pada tujuan pendidikan dan bermanfaat untuk merancang atau merencanakan suatu proses pembelajaran. Manfaat perencanaan proses pembelajaran. Keberhasilan atau capaian pembelajaran yang dapat diramalkan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang kedua, ada prediksi hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran sehingga dapat ditentukan berbagai strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber dan fasilitas belajar lebih maksimal. Di sini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem pembelajaran, kayak siswa nakal, terus fasilitas kurang, lanjut strategi pembelajaran.
Pengertian. Rencana tindakan atau rangkaian kegiatan. Penggunaan metode pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu disusun untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga tujuan harus jelas dan dapat diukur keberhasilannya. Mungkin presentasi hari ini kita cukupi sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.